Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gasya Julistar Ahmad Haitwarau dengan NIM 2021-748 dari kelompok 1. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang KBD 2 yang memiliki topik yaitu Hari Naas Panji. Nah, ini terdapat sebuah kasus yaitu Panji, seorang karyawan laki-laki berusia 21 tahun yang mengalami kecelakaan lalu lintas. Sepeda motor yang dikendarainya ditabrak sebuah truk dari arah belakang. Ia terlempar ke arah depan dan tersungkur, sehingga lutut kanannya membentur aspal. Ia tampak kesakitan sekali dan tidak mampu menggerakkan tungkainya. Di rumah sakit, Panji segera diberi pertolongan dengan dipasang bidai pada tungkai kanannya. Pada pemeriksaan fisik ditemukan tungkai tidak dapat digerakkan, tampak perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan juga krepitasi. Selanjutnya, Panji dipersiapkan untuk beberapa pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Dokter menyarankan Panji untuk menjalankan operasi daerah lututnya. Baik, ini merupakan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya bahas secara singkat. Yang pertama yaitu bagaimana struktur anatomi dan histologi tulang panjang. Ini merupakan anatomi tulang panjang, yaitu pada ekstremitas atas, di ekstremitas atas sendiri, yaitu pada lengan atas, terdapat humerus, dan juga pada lengan bawah terdapat radius dan ulna. Pada bagian ekstremitas bawah, pada bagian paha yaitu terdapat tulang femur, dan juga terdapat tibia dan fibula. Ini merupakan histologi dari otot, dari tulang panjang dengan pembesaran lemah, dan ini merupakan histologi otot dengan pembesaran 50 kali. Selanjutnya yaitu struktur anatomi apa yang ada di daerah lutut, termasuk saraf dan pembuluh darah utama daerah lutut. Baik, ini bagian daerah lutut, itu terdapat patella, dan juga terdapat retinaculum patellolateral dan medial. Ini merupakan tulang patella. Ini merupakan arteri-arteri. Pada bagian lutut sendiri terdapat arteri poplitea yang dapat dilihat dari tampak belakang atau posterior. Dan juga ada vena itu ada vena savena parva, vena savena magna, vena femoralis, dan juga nervus, ada nervus savaneus, dan juga ada nervus cutaneus surae medialis. Selanjutnya, ini merupakan gambaran dari tulang patella. Selanjutnya, bagaimana kinesiologi dan biomekanika normal tungkai dan lutut. Kinesiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gerak tubuh manusia. Hal ini mencakup fisiologi, biomekanika, dan anatomi. Anatomi pada anggota gerak tubuh bagian bawah meliputi otot dan tulang, contohnya saat berlari. Nah, ototnya itu ada musculus valgus, musculus gluteus medius, musculus gluteus maximus, lalu ada musculus quadriceps femoris dan otot-otot hamstring. Selanjutnya pada tungkai bawah
terdapat musculus gastrocnemius dan juga tibialis anterior dan musculus extensor. Selanjutnya ini adalah tulang dari tungkai atas, ya, tulang dari tungkai atas dan bawah, yaitu femur, fibula, tibia, dan juga ada patella. Ini pada tungkai atas bisa dilihat dengan jelas, terdapat femur, ada patella, dan juga tulang-tulang lainnya. Ini untuk tulang tungkai bawah. Terdapat dua komponen yang mendukung pada saat berlari. Yang pertama yaitu panjang langkah atau stride length dan frekuensi langkah atau stride frequency. Nah, panjang langkah atau stride length ini merupakan kemampuan kecepatan individu yang dapat diukur dari seberapa besar jarak yang dihasilkan dalam satu kali melangkah. Ini merupakan driving phase, ada driving phase adalah fase di mana jarak horizontal center of gravity tubuh berada di depan kaki saat kaki akan take off. Nah, flight phase adalah fase di mana jarak horizontal COG tubuh berada dalam posisi di udara. Dan yang terakhir yaitu ada support phase, adalah fase di mana ujung kaki yang menapak menjadi support berada di depan dari jarak horizontal COG tubuh. Gerakan melangkah yang berulang-ulang secara bergantian antara tungkai kanan dan kiri disebut siklus melangkah atau gait cycle. Selanjutnya ada frekuensi langkah atau stride frekuensi, di mana ini merupakan jumlah langkah yang dibuat pelari dalam waktu tertentu, yang ditentukan oleh seberapa lama waktu tempuh untuk menyelesaikan satu langkah. Semakin lama waktu perputaran kaki untuk menghasilkan langkah, maka semakin sedikit langkah yang dibuat dalam waktu tertentu dan sebaliknya. Mengapa timbul nyeri dan bagaimana mekanismenya? Ini merupakan mekanisme timbul nyeri. Yang pertama itu terjadi patah tulang atau fraktur, kemudian kerusakan di korteks pembuluh darah, sumsum tulang, dan jaringan lunak. Setelah itu akan terjadi perdarahan, kerusakan tulang, dan jaringan sekitarnya. Hal tersebut akan menimbulkan hematoma dan menyebabkan dilatasi kapiler di otot. Nah, lalu meningkatkan tekanan kapiler dan menstimulasi histamin pada otot yang iskemik, menyebabkan protein plasma hilang dan masuk ke interstisial dan menyebabkan terjadinya edema. Selanjutnya edema yang terbentuk akan menekan ujung saraf atau syaraf, dan hal tersebut akan menimbulkan rasa nyeri. Selanjutnya, bagaimana mengenal tanda fraktur atau diskolokasi? Tanda fraktur sendiri itu ada deformitas, pembengkakan, memar, spasme otot, nyeri, ketegangan, kehilangan fungsi, gerakan abnormal, dan krepitasi, perubahan neurovaskular, dan shock. Ini merupakan tanda-tanda fraktur yang itu ada deformitas, terus pembengkakan, dan memar. Mengapa perlu dibidai? Nah, pembidaian, apa sih itu bidai? Nah, bidai itu merupakan suatu alat yang bersifat kaku atau keras yang digunakan untuk pada patah tulang. Tujuannya yaitu untuk imobilisasi luka patah tulang dan fiksasi eksternal untuk mencegah bertambah parahnya suatu luka patah tulang, mengurangi nyeri, dan mengurangi timbulnya kecacatan. Nah, ini merupakan macam-macam bidai. Yang pertama ada bidai rigid, dan juga ada bidai soft. Selanjutnya yaitu ada bidai traksi. Pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk konfirmasi diagnosis ketidakmampuan menggerakkan tungkai kanannya?
Nah, untuk informasi pada kasus sendiri yang kita ketahui dia ditabrak dari arah belakang dan terlempar ke arah depan, lutut kanannya membentur aspal, tungkanya tidak mampu digerakkan, dan pertolongan pertama adalah dipasang bidai di tungkai femur kanannya. Untuk pemeriksaan fisiknya, tungkai tidak dapat digerakkan, ada perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan juga krepitasi. Nah, untuk pemeriksaan radiologi didapatkan yaitu patah tulang di bagian distal femur. Nah, femur distal femur. Nah, itu berada tentunya saja di bagian distal dari femur. Namanya saja ada distal berarti dia berada pada bagian distal, yaitu distal metafisis, distal epifisis, dan juga distal fisis. Penyebabnya itu ada pasien muda trauma energi tinggi yang contohnya yaitu kecelakaan seperti yang pada kasus. Selanjutnya yaitu pasien lansia mekanisme energi rendah. Lalu pasien lansia di mana seperti yang kita tahu bahwa pada pasien lansia tulangnya itu kebanyakan keropos atau mengalami osteoporosis. Selanjutnya pengaruhnya fraktur pada femur distal yaitu pengaruhnya yaitu kelainan bentuk tungkai, cedera tembak, dan juga dislokasi lutut, meningkatkan cedera arteri popliteal. Nah, untuk pemeriksaan fraktur femur distal yaitu yang pertama melakukan anamnesis, lalu pemeriksaan fisik yang terdiri dari look, feel, dan move. Selanjutnya ada pemeriksaan radiologi. Nah, kalau untuk anamnesis sendiri, kita menanyakan mekanisme cederanya dan apakah ia pernah mengalami cedera atau fraktur sebelumnya atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik yang pertama yaitu look, yaitu dengan memperhatikan apakah dia cederanya itu terbuka atau tertutup. Lalu feel, jadi feel ini merasakan bagian ekstremitas dari proksimal ke arah distal. Selanjutnya move. Nah, move ini dengan menggunakan pemeriksaan ROM atau range of motion. Untuk pemeriksaan radiografi yaitu dengan X-ray. Nah, ini terdapat rules of two, di mana yang pertama yaitu two views, yang di mana saat melakukan X-ray bisa dilihat anteroposterior dan lateral, atau dari depan, belakang, dan juga dari samping. Selanjutnya two joints, atau melihat dua sendi pada ekstremitas yang cedera. Lalu two limbs, membantu dalam mendiagnosa dan melihat anatomisnya. Dan two occasion. Two occasion ini berarti melakukan pemeriksaan radiografi tidak cuma satu kali saja. Selanjutnya, apa komplikasi yang terjadi pada fraktur? Nah, fraktur femur distal ini disebabkan oleh cedera kecelakaan, trauma, dan cedera terbuka atau cedera yang memiliki risiko tinggi untuk mengalami cedera vaskular. Nah, komplikasi apa saja yang dapat terjadi? Yang pertama yaitu sindrom compartment, lalu nyeri sekunder, malunion yang dapat menyebabkan artritis, lalu infeksi, dan juga kecacatan dalam komplikasi jangka panjang. Selanjutnya, bagaimana penggolongan fraktur dan apa yang mendasarinya? Klasifikasi fraktur. Nah, fraktur itu terbagi menjadi 12, yaitu yang pertama, fraktur berdasarkan tempat, fraktur femur, merus, tibia, clavikula, ulna, dan lainnya. Berdasarkan perluasannya, itu ada yang komplit atau secara seluruhnya, dan juga incomplete. Yang ketiga yaitu berdasarkan bentuk garis patahan. Bisa dilihat yaitu ada transverse fracture, oblique fracture, spiral fracture, dan juga comminute fracture. Nah, adapun segmental fracture, grand stick fracture, dan juga compression fracture. Ini berdasarkan fragmen tulangnya.
di mana yang pertama yaitu simple, yaitu terdiri atas 2 fragmen saja. Yang kedua yaitu komunitif, yang berarti dia remuk. Dan terakhir yaitu segmental, terdiri dari lebih dari 2 fragmen. Selanjutnya berdasarkan posisi fragmen. Nah, yang pertama yaitu faktor undisplaced atau tidak bergeser, dan yang kedua yaitu faktor displaced atau bergeser. Selanjutnya berdasarkan hubungan fragmen tulang dan jaringan sekitar. Nah, yang pertama itu faktor tertutup, yang kedua faktor terbuka, ketiga faktor komplikata, dan terakhir faktor patologis. Ini pada faktor tertutup ada klasifikasi tersendiri yang berdasarkan keadaan jaringan lunak sekitar atau trauma, yaitu tingkat 0 itu fraktur biasa dengan sedikit atau tanpa cedera jaringan lunak sekitarnya, terus tingkat 1, ini yang tingkat 0 ya, ini tingkat 1, fraktur dengan abrasi dangkal atau memar kulit dengan jaringan subkutan, ini dan juga ini ada tingkat 2, fraktur yang lebih berat dengan kontusio jaringan lunak bagian dalam dan pembengkakan. Dan yang ketiga yaitu cedera berat dengan kerusakan jaringan lunak yang nyata dan ancaman sindrom compartment. Ini tipe-tipenya, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4, tipe 3A, 3B, dan 3C. Ini klasifikasi untuk fraktur terbuka. Yang ke-9 yaitu berdasarkan kedudukan tulangnya. Yang pertama tidak adanya dislokasi, dan yang kedua adanya dislokasi. Nah, jika terjadi dislokasi terbagi lagi menjadi adaksin atau membentuk sudut, terus adlotus fragmen tulang berjauhan, adlongitudinal berjauhan memanjang, adlotus contractiosum berjauhan dan memendek. Selanjutnya pada nomor 10 yaitu pemeriksaan penunjang apa yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis. Nah, pemeriksaan penunjang fraktur yang dapat dilakukan untuk mendiagnosis fraktur dan dislokasi tulang adalah dengan pemeriksaan laboratorium, X-ray, CT scan, dan juga MRI. Nah, untuk laboratorium sendiri, pemeriksaan lab yang diperlukan pada pasien dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang bertujuan untuk melihat adanya kerusakan organ akibat atau berkaitan dengan fraktur dan dislokasi tulang belakang. Selanjutnya yaitu radiografi atau X-ray. Hal yang dapat dilihat dari pemeriksaan radiografi polos adalah identifikasi fraktur, estimasi pemendekan tulang, dan kelurusan garis spinal. Selanjutnya yaitu radiografi. Radiografi atau X-ray itu memiliki rules of two yang seperti sebelumnya yang telah saya jelaskan. Selanjutnya CT scan. Nah, CT scan ini digunakan untuk melihat ada fraktur tersembunyi yang tidak dapat dilihat dengan radiografi polos. Nah, kekurangan dari CT scan adalah harganya yang mahal dan radiasi yang dipaparkan pada pasien. Selanjutnya, itu ada MRI atau magnetic resonance imaging.
yang digunakan untuk membedakan antara fraktur yang disebabkan oleh keganasan serta melihat kelainan neurologis yang terjadi secara sekunder akibat dari kompresi nerves roots dan spinal cords. MRI juga dapat melihat integritas dari ligamen tulang belakang. Selanjutnya yaitu USG atau ultrasonography untuk memperlihatkan garis fraktur dan hematoma pada anak. Apabila dibandingkan dengan MRI, sensitivitas dan spesifitas USG untuk mendiagnosis fraktur adalah 100% dan 65%. Selanjutnya, pemeriksaan densitas tulang. Pemeriksaan densitas tulang dilakukan pada pasien tanpa trauma dan faktor kompresi tulang belakang secara spontan. Selanjutnya yaitu skintigrafi tulang, yang juga dapat dipakai untuk mendeteksi fraktur yang terselubung pada fotosinar X. Pemeriksaan ini sangat sensitif tetapi tidak spesifik. Nah, skintigrafi yang normal berarti tidak ada fraktur, sedangkan hasil yang positif mengarah ke beragam kemungkinan seperti fraktur, infeksi, tumor, atau kelainan sendi. Baik, selanjutnya yaitu apa yang mendasari pemeriksaan penunjang tersebut. Yang pertama yaitu dasar pemeriksaan penunjang, yaitu yang pertama anamnesis dan juga pemeriksaan fisik. Nah, contoh untuk anamnesis adalah misalnya Tuan P usia 21 tahun mengalami kecelakaan. Keluhan utama sakit pada area lutut kanan, keluhan penyerta tidak mampu menggerakkan tungkainya. Riwayat pekerjaan, dia merupakan karyawan. Untuk pemeriksaan fisik, inspeksi tungkai tidak dapat digerakkan, tampak perbedaan bentuk tungkai, bengkak, dan juga krepitasi. Nah, hasil pemeriksaan penunjang pada pasien Tuan P ini dilakukan pemeriksaan penunjang menggunakan pemeriksaan radiologi, dan hasil pemeriksaannya itu adanya patah tulang pada bagian distal femur. Nah, selanjutnya apa yang mendasari pasien tersebut harus dirujuk? Dasar pasien dirujuk adalah dari hasil pemeriksaan penunjang. Nah, penegakan diagnosisnya itu dimulai dari pemeriksaan penunjangnya, terus jika dia dapatkan hasil dan tidak bisa ditangani oleh dokter primer, maka langsung diberikan rujukan ke dokter spesialis. Kaitannya dengan kasus, pasien setelah dilakukan pemeriksaan penunjang radiologi dan ditemukan adanya patah tulang pada bagian distal femur, selanjutnya pasien dirujuk oleh dokter untuk dilakukan tindakan medis lanjutan, yaitu operasi atau pembedahan. Selanjutnya, apa dasar tata laksana fraktur atau dislokasi pada daerah lutut kanan? Yang tata laksana sendiri menurut KBBI yaitu cara mengurus atau dan sebagainya. Fraktur sendiri merupakan patah tulang dan dislokasi pindahnya permukaan sentuh tulang yang menyusun sendi. Tujuan penata laksanaan fraktur. Nah, yang pertama itu untuk mengurangi nyeri, selanjutnya mendapatkan dan mempertahankan posisi yang optimal, mengizinkan dan membantu proses penyatuan tulang, dan mengembalikan fungsi yang optimal. Selanjutnya, tata laksananya yaitu prinsip menangani fraktur adalah mengembalikan posisi patahan ke posisi semula dan mempertahankan posisi itu selama masa penyembuhan patah tulang. Tata laksana yang pertama adalah survei primer yang meliputi ABCDE, yaitu yang pertama airway atau jalan napas, kedua yaitu breathing atau bernapas. Yang ketiga yaitu circulation atau sirkulasi, dan juga selanjutnya ada disability, dan E-nya yaitu exposure atau paparan. Tata laksana yang kedua yaitu survei secondary, yaitu dengan riwayat AMPLE, selanjutnya pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologi, irigasi luka, pemberian analgetik, dan antibiotik. Nah, yang ketiga yaitu mencegah cedera iskemia reperfusi. Yang keempat, menghilangkan dan mencegah sumber-sumber potensial kontaminasi dan imobilisasi bagi ekstremitas yang dicurigai fraktur. Nah,
ini bisa menggunakan pembidayaan traksi spleen atau pembidayaan traksi. Nah, untuk penata laksana medisnya, yang pertama yaitu dilakukan diagnosis, kedua reduksi, tiga retensi imobilisasi fraktur, dan terakhir yaitu rehabilitasi. Nah, kaitannya dengan kasus sendiri yaitu yang pertama di rumah sakit Panji itu segera diberi pertolongan, dipasang bidai pada tungkai kanannya. Yang kedua yaitu Panji yang merupakan seorang karyawan berusia 21 tahun mengalami kecelakaan lalu lintas sepeda motor yang dikendarainya ditabrak sebuah truk dari belakang. Selanjutnya Panji dipersiapkan untuk beberapa pemeriksaan radiologi. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Selanjutnya, bagaimana mekanisme proses penyembuhan fraktur? Nah, untuk proses penyembuhan fraktur sendiri itu awalnya dia akan mengalami hematoma atau perdarahan, selanjutnya yaitu inflamasi atau pembengkakan, selanjutnya kalus, lalu konsolidasi atau consolidation, dan juga remodeling atau pembentukan ulang. Baik, selanjutnya yaitu faktor-faktor apa saja yang menentukan kecepatan penyembuhan fraktur. Faktor yang menentukan kecepatan penyembuhan fraktur dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama yaitu faktor lokal dan yang kedua itu faktor sistemik. Nah, untuk faktor lokal sendiri itu pertama dari karakteristik frakturnya. Gerakan berlebihan, kerusakan yang luas, dan jaringan lunak yang dapat terjebak dalam ujung fraktur dapat menyebabkan penundaan atau non-union. Nah, selanjutnya yaitu infeksi. Nah, infeksi sendiri dapat menyebabkan penyembuhan yang buruk dan tertunda atau non-union, dan juga yang perlu diperhatikan adalah pasokan darah. Berkurangnya suplai darah ke lokasi fraktur menyebabkan penundaan atau non-union. Lalu untuk faktor sistemiknya, yang pertama yaitu usia lanjut dari usianya, lalu kegemukan, anemia, kondisi endokrin, diabetes mellitus, penyakit paratiroid, dan menopause, lalu pemberian steroid, malnutrisi, dan merokok, ya merokok atau tidak. Baik, beberapa metode yang dapat digunakan untuk mendorong atau merangsang penyembuhan patah tulang. Yang pertama yaitu suplemen makanan dengan kalsium, protein, vitamin C, dan juga D. Lalu ada stimulator tulang yang bisa berupa listrik, elektromagnetik, dan ultrasound. Stimulator tulangnya sendiri ini merupakan alat. Baik. Nah, selanjutnya yaitu cangkok tulang yang melibatkan penggunaan tulang untuk membantu memberikan perancah pada tulang yang baru terbentuk. Graf ini bisa dari tubuh pasien, autograf, atau dari donor yang sudah meninggal atau allograft. Kaitannya dengan kasus, yaitu hasil pemeriksaan menunjukkan adanya patah tulang pada bagian distal femur. Lalu yang kedua yaitu di rumah sakit Panji segera diberi pertolongan dipasang bidai pada tungkai kanannya. Pilihan ini karena adanya perbedaan pada bentuk tungkai bengkak dan juga ada krepitasi. Baik, ini merupakan beberapa referensi yang digunakan dalam mencari jawaban untuk soal pertanyaan-pertanyaan dari KBD 2. Baik, mungkin itu saja dari saya. Sekian, mohon maaf bila ada salah-salah kata, kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.